Simpan tagline Pilpres 2024, Bangun Persatuan Indonesia. Priyanto. Kalimat kunci. Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Kita mendirikan negara, semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu. Saya yakin bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan. Apa-apa yang belum memuaskan, kita bicarakan dalam permusyawaratan. Itulah ajakan Bung Karno dalam pidatonya ketika mencari persatuan filosofise Groundslag atau Weltanschauung untuk Indonesia Merdeka. Pidato tersebut disampaikan pada tanggal 1 Juni tahun 1945 di hadapan anggota BPUPKI. Bagaimana dengan Pilpres 2024? Tagline Pilpres menjadi dasar adu argumentasi, membelah paradigma dan merusak persatuan sesama anak bangsa. Hidup pun terkotak-kotak, tidak sadar pemilu sudah usai, tetapi masih saling mengejek dan menelanjangi. Tagline Pilpres Indonesia 2024, Paslon 01, Perubahan. Paslon 02, Berkelanjutan. Paslon 03, Cepat dan Unggul. Mahfud MD ketika dialog di Muhammadiyah mengatakan dirinya dan Ganjar mengusung keberlanjutan dan perbaikan. Dengan demikian, frasa tagline 03 hakikat perpaduan tagline 01 dan 02. Tagline 01 Perubahan, tagline 02 Berkelanjutan. Sepintas memiliki makna bertentangan. Para netizen menangkap perbedaan kata menjadi bahan otot-ototan, adu argumentasi, mengejek dan menelanjangi, membuat pembelahan dalam kehidupan masyarakat di negeri ini. Apabila kita cermati, sesungguhnya kedua tagline memiliki kandungan niat yang sama, walaupun diungkapkan dengan kata yang beda. Mari kita uji. Anies mengatakan, dirinya tidak anti hal-hal yang baik. Anies mencontohkan, sewaktu Gubernur Jakarta, tetap melanjutkan kebijakan yang baik dari Ahok. Sedangkan Prabowo, mengatakan melanjutkan yang baik, meninggalkan yang tidak baik. Ternyata, kedua tagline hakikatnya sama dalam implementasinya. Lalu, untuk apa diperdebatkan? Walaupun sejarah bangsa Indonesia mengenal era Orla, Orba dan kini reformasi, namun pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kedudukannya tetap tidak berubah. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tetap sebagai stats fundamental norm, yang di dalamnya bersemayam norma dasar atau grand norm milik bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara, sebagai falsafah bangsa Indonesia, sebagai ideologi negara, dan alat pemersatu bangsa serta sumber dari segala sumber hukum. Maka Pancasila harus kita pedomani, hayati dan amalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Belajar 5 tahun belakangan, istilah cebong, kampret dan kadrun membelah persatuan. Maka segera simpanlah tagline Pilpres 2024 dan bangun persatuan Indonesia dengan semangat toleransi, persaudaraan dan perdamaian yang berkeadilan. Menyimak pernyataan politisi muda Ahmad Sahroni dari Nasdem ketika ditanya sikap partainya dengan DNA perubahan, Ahmad Sahroni secara politis menjawab, itu hanya tagline dalam pemilu. Saya sependapat dan memberikan apresiasi atas pandangannya. Tagline pemilu hanyalah untuk pemilu. Ingatlah, pahlawan kusuma bangsa, yang jasadnya tersebar di hutan, gunung, lembah, ngarai dan makam, telah mewariskan persatuan sejak tahun 1928. Dengan persatuan itulah, bangsa Indonesia merdeka dan mendirikan negara. Mari kita pelihara warisan persatuan itu, kehendak bersatu dan bernegara yang dilandasi kesetiakawanan yang agung, merupakan syarat terbentuknya bangsa, kata filsuf dan ilmuwan Perancis Ernest Renan pada abad 18. Sedangkan Bung Karno mengatakan,
bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah persatuan disertai nilai-nilai permusyawaratan, perwakilan. Artinya, apa yang belum memuaskan, dan kemana kita bergerak, hendaknya dibicarakan secara musyawarah, bukan dengan perdebatan. Dalam upaya menjaga, mempertahankan, dan mengelola sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat, tidak ada kata-kata yang tepat, selain ajakan. Simpan tagline Pilpres 2024. Bangun persatuan, dengan mempedomani, menghayati, dan mengamalkan dui azimat bangsa Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apabila Pilpres secara langsung nyata-nyata membuat perpecahan bangsa, melahirkan politik uang dan KKN, biaya tinggi melahirkan oligarki, menjamurnya ketidakjujuran dan ketidakadilan, lahirnya buzzer dan influencer politik yang brutal, serta turunnya kualitas kepemimpinan dan peraturan perundang-undangan, mari kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 untuk disempurnakan dengan adendum agar Indonesia tidak punah. Insya Allah, Indonesia akan mampu mencapai cita-cita dan tujuan nasional yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa. Amin.